Suatu umur saya 21, saya dipanggil oleh orang tua saya, ditanya, seberapapun kamu tahu berapa kekayaan orang tua kamu, ya yang orang sederhana aja, kamu harus tahu bahwa kamu nggak dapat warisan. Karena kami pendosa, kami manusia juga penuh dosa. Mungkin aja kami putuskan ini untuk memberikan ini ke anak yatim semua. Tugas kami adalah mendidik kamu untuk punya ilmu. Dah, itu. Jadi, terus nikah umur berapapun keluar dari rumah. Umur 21 nikah, besok keluar dari rumah. Umur 25 keluar dari rumah. Nah, terus umur 30 nikah nggak nikah keluar dari rumah. Jadi, dan itu semua sudah didoktrin begitu, sehingga waktu anak saya umur 21, saya ngomongin yang sama. Karena itu udah jadi itu. Jadi mereka udah tahu bahwa ya kita harus bangun ini sendiri. Dan kemarin saya tambahin satu lagi. Kamu nggak usah jadi pikiran bahwa orang tua kalau udah tua renta kamu rawat. Karena banyak sekali orang tua yang bilang, kamu saya ini ngurusin kamu, ini keringat saya ini karena saya itu ngurusin kamu. Kamu berkewajiban ngurusin saya kalau saya sudah renta. Saya bilang enggak. Ketahuilah secara spiritual bahwa anak lahir ke kita itu karena anak itu yang milih. Iya. Bukan kita yang milih. Jadi terhormat sekali kamu udah milih saya sebagai bapakmu. Menarik, Saya terhormat. Wow. Iya. Keren. Jadi Agree. untuk itu saya nggak mau ngerepoti kamu. Umur 100 tahun, gue masih lompat, terjun payung, pakai parasut dari pesawat untuk membuktikan gue sehat. Terjun payung. Mau nggak mau kan kita harus latihan terus. Jadi gue akan sehat terus karena gue nggak mau ganggu lu. Punya Gitu. janji gitu ya sama anak-anak ya? Iya. Ngapain gue udah renta, lu harus ganti sama gue? Enggak, gue mau sehat. Gitu. Jadi mereka nggak terbebani karena kita tahu sandwich generation karena orang tuanya membebani mereka, anak mereka Ya. membebani mereka. Gue bilang enggak, gue bukan tipe sandwich yang akan ngeganggu lu. Gue akan sehat. Saya bilang kayak gitu. Jadi itu menjadi motivasi gitu. Nah ini mungkin bagian apa ya? Saya nggak ngerti tadi spiritual itu bener nggak? Versi saya sih anak yang milih orang tua. Jadi jangan pernah bilang kan saya nggak milih lahir di dirimu. You are wrong. Iya. Gimana Bang? Ya, ada sisi betul kok itu, Pak Mardigu. Jadi, kalau lihat cerita Pak Mardigu, luar biasa ya, value yang diberikan, oleh orang tua. Justru nggak banyak, orang tua yang mengutamakan nilai value apa yang mau kita warisin ke anak-anak kita. Value tentang kemandirian, value tentang, tidak bergantung sama orang, value tentang diri dia nggak akan ngerepotin orang gitu. Itu value-value yang betul-betul harus Ya, dibangun sedini mungkin gitu. Jadi cerita-cerita Pak Mardigu ini buat aku jadi catatan tersendiri karena tidak bisa dipungkiri bahwa Pak Mardigu ini lebih dulu lahir daripada aku dan Hendra. Kalau ayah dan ibu yang lain kan pasti wariskan harta gitu ya, warisin emas 5 kilo kayak gitu kan ya. Bosman ini keren. Satu-satu mobil gitu kan Mas Hendra. Rumah Iyalah. satu-satu, mobil satu-satu, udah deposito, udah Eh, anakku udah jadi nggak berpikir untuk mandiri kan. iya Beda iya iya. sama ayahnya Pak Mardigu, luar Teteh, biasa. tapi sebelum dirimu nanti nanya ke Bosman ya. Kan kita kan sering ya bikin kelas offline kayak gitu Hmm, ya. Ya. MMBC itu kan rata-rata kalau aku dulu pernah ikut tuh wah tajir-tajir semua, Teh. Tajir-tajir semua. Nah, Oke. apa sih Teh kalau dirimu kan yang sering dapat curhatan dari teman-teman di Bandar Revolution itu kan banyak ya. Manfaatnya ketika kita sering ketemu secara vibrasi kayak gitu tuh gimana untuk pertumbuhan spiritual dan finansial teman-teman gitu. Supaya nanti teman-teman yang mau join MMBC di Jogja tanggal 27 Agustus itu, nanti Bosman kemarin kan waktu di bootcamp udah janji, nanti akan saya pasang, akan saya install software kemakmuranmu dengan alat yang tidak murah gitu kan. Nah, sedikit spill tentang itu Teh. Nanti biar Bosman juga info ke teman-teman. Jadi
juga anak-anak alumni Bandan Revolution banyak yang ikut jadi keluarga besar MMBC juga nih, Pak Mardigu. Ya, Hmm. ya. Jadi memang seperti yang tadi udah dibahas dari awal ya, bahwa gambaran perjalanan hidup kita tentang sekolah yang formal itu di masa depan pelan-pelan itu akan bergeser dengan skill, akan bergeser dengan sisi kesadaran dia, mindset dia gitu. Nah, itu nggak bisa dipungkiri itu memang tidak kita dapatkan di bangku sekolah. Karena apa? Baik S1, S2, S3. Gini, Pak Mardigu, ini kisah nyata aku. Pada saat alumni Bandan Revolution udah tembus di atas 10.000 orang dan yang privat online offline-nya itu udah tembus di angka hampir 700 sampai 800 orang. Yang mengagetkan adalah peserta offline privat Bandan Revolution itu ada yang S3 UGM, ada yang profesor ITB, ada yang S3 UI, ada yang dosen filsafat, ada juga yang psikolog, ada yang psikiater yang itu tuh makan bangku sekolah yang sangat luar biasa. Tapi ternyata ada sisi kekosongan yang pada akhirnya di usia-usia mereka sekarang ini itu nggak mereka ketemu kuncinya gitu. Kuncinya mereka nggak ketemu tentang bagaimana pada akhirnya di usia-usia mereka. Jadi yang waktu itu S3 itu usianya itu di area 55, 60, 65 ya. Ada yang 70 tahun juga. Waktu itu aku juga kaget. Aku pikir untuk judul itu secara kehidupan dan lain-lain sudah selesai gitu. Tapi ternyata ada kekosongan yang cukup besar sekali ada di situ gitu. Tentang apa? Tentang apa yang mereka harus wariskan buat anak-anak mereka dan kekosongan mereka di usia mereka di kepala 60 ke atas. Oke. Menarik. Ada kekhawatiran, kebingungan, kecemasan, ketakutan itu keluar itu di masa itu. Nah, itulah fungsinya aku rasa ya. Itulah fungsinya MMBC itu jadi peran untuk mengisi sisi yang nggak bisa keisi itu. Baik MMBC ataupun Bandan Revolution. Karena ini aku sangat kaget sekali. Bahkan terakhir kemarin itu ada staf presiden juga. Bukan ajudan ya Mas Hendra ya, ini staf presiden juga. Yang kosong dari sisi ini, spiritual, kesadaran, mindset. Masuk cerita yang memang nggak dikupas. Jadi waktu itu aku terkaget-kagetnya itu ada satu guru besar Universitas Islam terkenal di Indonesia. Dan dia juga sebagai ulama besar masuk kelas Bandan Revolution privat. Aku kan kaget. Iya. Gimana, Bosman Ada sisi kosong di situ. melihat apa yang disampaikan oleh TVB itu gimana tuh? Saya surprise sih ya, maksudnya saya nggak nyangka karena di abundance revolution Ya. kan abundance itu kan keberlimpahan gitu ya. Jadi kita setelah kekosongan kita ini diisi keberlimpahan, kita menjadi orang yang ya tenang lah gitu ya. Karena selama masih kosong, selama masih mencari, penuh gelisah pasti. Begitu kita penuh cinta, penuh Kenangan. apa ya istilahnya? Cinta itu kan kata kerja. Dengan diri sendiri. Cinta kata kerja. Cinta itu kata kerja. You have to work on it gitu ya. Jadi, nah abundant ini memang mengisi hal-hal yang kosong dengan sesuatu yang keberlimpahan kan gitu kira-kira ya. Nah, inilah menurutku kita tuh kayak 11-12 gitu ya, bahwa yang satu kekosongan tuh terhadap kejiwaannya, terhadap keluarga. Ada lagi yang merasa kok gue kerja capek, gue belum dapat kaya, kok gue belum bisa memenuhi kebutuhan dengan less effort. Dan gini, kita tuh kebanyakan yang ikut MMBC adalah dulu hidupnya do more, achieve less. Banyak yang dikerjain. Kadang-kadang kayak nggak pulang gitu, sibuk banget. Tapi kok dapatnya sedikit. Do more, achieve less gitu ya. Dapatnya sedikit. Terus
mereka tuh ingin membalik. Karena orang-orang yang sudah abundant, sudah berkelimpahan itu do less, achieve more. Kerjanya sedikit, tapi dapatnya banyak gitu ya. Nah, Yes. orang-orang saya pun akan menuju ke sana. Maksud saya berusaha menuju ke sana satu level di atas pemahaman saya dan itu level yang sudah makrifat, yaitu do nothing, achieve everything. Oh itu Luar gue biasa belum, sih. itu sakti. Belum nyampe situ emang. Itu Anda tahu ya, do nothing, achieve everything. Jadi mereka benar-benar satu level atau mungkin beberapa level di atas saya yang memahami itu. Jadi tadi roadmap-nya adalah pertama banyak sekali di masalah keuangan ya, do more, achieve less. Kemudian setelah ikut MMBC jadi do nothing, achieve do less, achieve more gitu. Nah, ada bedanya MMBC selama 34 kelas 34 angkatan. Ini berbeda dengan angkatan 35 yang nanti. Jadi biasanya 3 hari itu adalah mengajarkan private victory, kemenangan pribadi. Biasanya nih ya. Jadi kalau di Quran, di agama saya, versi saya beragamanya juga, surat-surat Makiyah awal itu kan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang menang, gitu. Ya. Itulah MMBC. Terus kita mengadakan namanya Millionaire Race. Tadi Millionaire Mindset, kemudian ada Millionaire Race. Millionaire Race adalah menang bersama. Jadi kalau MMBC itu adalah menang pribadi atau pribadi menang, Millionaire Race adalah menang bersama. Jadi nanti selama 3 hari itu adalah kita kompres supaya teman-teman menjadi pribadi yang menang. Kemudian pribadi menang ini kalau berkumpul itu menjadi public victory, menjadi menang bersama. Bahwa kaya itu yang lumintu, yang konsisten, yang seterusnya adalah kaya dengan sistem. Kaya dengan sistem itu pasti bermitra. Nah, yang jadi masalah, mitra, pasangan hidup, apapun itu namanya, yang cocok itu yang karakternya berlawanan. Ini yang jadi seorang suami dan istri itu kalau karakternya sama-sama suka kerja, yang nggak ada yang ngurus keluarga. Sama-sama suka di rumah, nggak suka kemana-mana. Ya bisnisnya biasa-biasa aja gitu ya. Mereka tuh harus saling melengkapi. Nah, di kemenangan bersama itu, kita akan dibuat kelompok. Ini tujuan kemenangan bersama itu. Tujuannya begini. Saya ini adalah orangnya global, unstructured saya ini. Partner saya namanya Mbak Putri. Itu orangnya detail dan structure. Kebayang nggak? Ya, saya orangnya unstructured dan global. Dia orangnya detail dan structure. Kami kalau ngomong berantem terus, urusan bisnis ya, nggak pernah cocok. Pak ini begini, Pak ini begini, sangat detail. Saya detail itu stres saya, gitu. Nah, sukses itu adalah bagaimana kita bisa mengerti orang yang berbeda karakter dengan kita. Jadi saya tuh ekstrovert. Mitra saya harus introvert misalnya gitu, tapi terbalik, saya introvert. Mitra saya harus ekstrovert. Itu membuat, nah sementara orang ekstrovert itu adalah people person. Saya system person. Jadi saya mengerjakan apa-apa itu by system. Kalau mereka apa-apa orang. Nah, Anda bisa bayangin, kenapa kita secara pribadi sudah menang, tetapi pada saat kita berkomunitas, kita nggak bisa menang bersama. Karena kita nggak ngerti. Nah, bad news-nya, berita buruknya, manusia tuh senang ngumpul dengan yang sama. Jadi
globalis ngumpul sama globalis, unstructured ngumpul unstructured, extrovert ngumpul sama extrovert. Bahasa Mas Helmi adalah a bird at a same feather flocking together. Burung dengan bulu yang sama nongkrong dengan yang Ya. sama. Gak jadi apa-apa, cuman hahaha doang. Itu saya tuh sama Helmi sama semua. Karakter gua sama-sama globalis, sama-sama unstructured, sama-sama egoisnya gede gini. Kita ngerjain apapun, lama-lama kita bilang gak bisa kita nih join bisnis. Karena karakter kita sama. Kalau ngide sama, akhirnya bisnis sendiri-sendiri. Kita taunya dari sejak 30 tahun yang lalu. Karena karakter kita sama. Jadi kalau kita ngumpul seru, 2 hari 2 malam ngobrol terus seru. Nggak Seminggu jadi apa-apa ya. gak jadi apa-apa. Nah, ini yang kita harus sadari bahwa untuk sukses ternyata kita harus opposite karakter yang kita sering tersinggung, kita sering marah. Ya. Ya, tapi begitulah. Nah, jadi MMBC kali ini saya gabungin keduanya. Karena itu untuk pertama kali ini saya gabungin keduanya sehingga ada beberapa yang di outdoor challenge-nya. Jadi Millionaire Mindset Bootcamp itu bukan pencil and papers. Bukan nulis. Berapa jam Mas nulisnya? Paling 1,5 jam ya Mas Endra ya? Iya Pak. Yang Iya, Pak. 48 jam itu semuanya simulasi. Mm-mm. Dan simulasi ini banyak hal yang Mm-mm. akan dikerjakan kali ini. Karena sebentar lagi teman-teman akan kita kasih kuesioner. Untuk saya tentukan. Jadi saya belum tahu isi konten nanti itu apa sampai teman-teman ngisi kuesioner. Jadi kuesioner edisi nanti saya bisa tahu. Oh, ada 70% karakternya risk taker. TVB mau daftar Pak? Gitu ya. Safety player. Karena penting itu safety player gitu. Terus ada anger management atau ada fears management gitu. Karena kalau biasa orang tuh ada antara dua, angernya besar atau fearsnya besar, takutnya besar atau marahnya yang besar gitu ya. Kalau 60% banyak marahnya maka ada anger management. Tapi kalau ternyata fearsnya yang besar maka fears management, nggak ada anger management. Jadi karena anger itu tidak dihilangkan, tapi dikendalikan. Fears itu tidak dihilangkan, tapi dikendalikan. Jangan sampai kita dikendalikan marah kita. Kita harus bisa mengendalikan. Nah, hal-hal seperti itulah kunci sukses sebenarnya nih ya tentang MMBC. Jadi MMBC ini menurutku kali ini agak sedikit unik. Hasilnya, outputnya akan sangat surprise gitu ya. Terus habis ini kita balik ke topik kita, apa yang dilakukan oleh kita sebagai orang tua atau di rumah, bagaimana untuk membuat rumah adalah sekolah keuangan yang sesungguhnya. Nah, gitu kira-kira. Aku mulai pertanyaan, boleh ya Mas Hendra? Ya. Silakan Teh. Ya, Pak Mardigu, aku mau tanya nih, jika seseorang atau Bapak misal, seseorang deh, memulai dari nol nih, nol, dia hilang segalanya nih, modal nggak ada, koneksi nggak ada, aset pertama mereka apa yang harus dibangun? Kalau ada kondisi seperti itu dari pengalaman panjangnya Pak Mardigu dalam sebuah proses kehidupan, segalanya hilang nih, lalu aset pertama apa yang harus dibangun sama dia? Ini pengalaman pribadi. Jadi suatu hari di tahun 2000 saya mengalami itu. Saya punya utang 7 miliar sekian, pabrik saya harus di PK-Ukan, harus declare bangkrut dan lain sebagainya. Cerita panjang. Ya. Saya bingung. Waktu itu saya bingung. Karena secara pribadi saya adalah orang yang nggak putus Senin Kemis, saya nggak putus tahajud, saya nggak putus duha. Saya punya rumah yatim Indonesia, saya berdiri tahun 96 kan, rumah yatim udah 30 tahun sekarang. Saya rutin, income saya bukan 2,5%, tapi saya udah berikan yang lebih buat anak yatim. Karena anak yatim itu kita nggak pernah ngecek, saya selalu bayar gitu. Terus toto saya bangkrut, minus. Saya bingung mau nanya sama siapa. Kalau tanya sama Ustadznya hidupnya dari sumbangan nih, bener nggak? Iya kan? Terus dia bilang ambil aja hikmahnya, sabar, wirid, ya sabar. Allah kita wirid, ya gofar.
Ya Honi yang maha kaya bener nggak? Udah selesai 3.000 2 hari 2 malam tetap Pusing aja lagi itu ya. nggak datang. Itu kan reality kan? Iya. Lewatin. Jadi keimanan dengan sebuah kenyataan rekening tanggal 20 harus bayar listrik dan telepon itu berlawanan gitu. Itu. Jadi kegelisahan itu bingung saya. Ya ini mungkin cerita udah banyak. Saya akhirnya tanya saya punya orang tua angkat setelah ayah saya meninggal. Beliau ini adalah bapak angkat saya. Jadi saya kenal dia udah lama sekali, seumur hidup saya bahkan. Dan dia sedikit dari orang Bali yang rekeningnya 14 digit gitu kan. Saya manggil dia Babe. Terus saya datang ke tempat dia di belakang kantor di daerah Senopati. Dia biasa kalau sore itu lagi nunggu macet dia ngerokok gitu. Terus saya temenin di ini. Terus dia bilang, "Kenapa lu suntuk banget?" "Aku banyak masalah, Be." Kalau lu banyak masalah, jangan pernah tampakkan ke orang lain yang lebih kaya dari lu bahwa lu lagi susah. Saya terkejut. Lu harus tetap pede. Lu bayangin, ini kata dia, lu bayangin, lu punya proyek, lu bawa ke orang, tapi muka lu melas. Terus lu cerita kasus lu, wah gue begini-begitu cerita proyek. Orang tuh nggak percaya lu udah. Lu tuh harus kaya di penampilan lu. Bukan berarti harus mewah, Iya, iya. pede gitu. Jadi kalau lu sekarang loyo kayak gini, dan gua adalah orang yang lo mau deketin untuk pinjam duit kayak atau mau kerja sama segala macam, mana gue percaya sama lu. Ubah pikiran lu. Lu tetap begitu keluar rumah lu ada orang paling kaya sedunia. Kayak gitu. Lu paling happy sedunia. Jadi self talknya tuh harus dibenerin. Lu orang kaya kok, kata dia gitu. Iya. Waktu dia ngomong gitu saya oke. Nggak mudah mempraktekannya. Keren ya, obrolan yang saldonya 14 digit. Iya. Terus saya bilang, jadi gini Be, saya bilang gitu. Be gimana caranya gue bisa kaya seperti lo? Dia cuman rokoknya Samsu, dia narik, diem aja gitu. Saya pikir kok nggak jawab, saya bilang, Be, gimana caranya aku ini bisa kaya atau lebih kaya dari Babe? Dia cuma nengok dan ngerokok lagi. Gitu ya terus. Dia bilang, Be, denger gak sih gue ngomong apa? Denger kata dia gitu. Gimana gue bisa kaya? Dia cuman, dia bilang, lo lapar nggak? Lapar. Seberapa lapar? Lapar banget. Kalau lo lapar banget, lo nggak butuh gue. Jadi how hungry you are, itu menentukan gerakanmu. Jadi tadi pertanyaan Teh Febi, kalau ada orang yang lagi susah, nggak punya modal, nggak punya apa-apa, hidupnya udah rata tanah. Rata tanah. Maka yang kita tanya adalah seberapa lapar lo untuk merubah diri lo. Nice. Kalau lo lapar, lo udah nggak butuh siapapun, nggak butuh nasihat, lo gerak sendiri. Jadi saya cuma diem. Iya. Kita nggak butuh apa-apa, nggak butuh dia juga, bener nggak? Iya. Terus sambil dia ngerokok terakhir, gini deh, gue tambahin bonus. Kalau lo nggak ngerubah mindset lo pasti suatu hari akan gini lagi dan balik ke nol lagi. Intinya gini deh, kalau jalan hidup lo sekarang membuat lo dapat income 5 juta, maka lo akan 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, ya terus saya 5 juta. Lo nggak akan pernah bisa jadi 100 juta kalau lo nggak ubah pikiran lo. Dan cara merubah pikiran lo yang dari 5 juta ke 100 juta, bakar tuh kapal. Yang 5 juta tuh bakar aja. Harus mulai dari nol. Nggak bisa lo mulai dari 5 juta terus ngadepin 100 juta. Bakar tuh kapal. Jadi kita kan kadang-kadang ini dipegangin tapi nggak mau megang yang baru. Ya udah 5 juta terus. Terus ya udah itu adalah membuat saya jadi terpikir saya nggak perlu orang lain, tapi saya bilang saya mau sekolah di mana, saya belajar di mana. Ya itulah akhirnya saya lagi suatu sore ada tetangga saya ngebuang Edgar.
brosur di tempat sampah nggak kena, kenanya kaki saya buka Millionaire Mindset Bootcamp Sydney Australia 39 juta. Oke. Ya udah, Tuhan tuh punya cara komunikasi yang nyentrik aja gitu. Nah, caranya ya. Gini ya Bayar gitu. minta kaki. Ini kayak teman-teman yang sekarang nih ada berapa yang hadir. Oh gini ya, kok bayarnya mahal ya, bener nggak? Tapi, nah ini gue mau cerita sedikit, ada yang menarik nih. Suatu hari saya di Dubai, ya lupa, 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Di Dubai itu ada satu kafe, kopinya, tebak harganya berapa? How much? 500 US dollar. Kopinya. Ya. Saya bilang nih restoran apa, coffee shop apa kopinya 500 dolar. Masuk dong saya bilang udahlah, throw the dice deh, gue lempar dadu dah. 500 dolar kopi kayak apa ya? Bener, saya duduk, saya masuk, ngantri, penuh. Saya bilang, ini restoran kafe apa gitu ya. Singkat cerita, saya duduk, di sebelah saya ada orang yang saya ajak ngobrol dan lain sebagainya. Terus dia bilang, lo ngapain di sini? Saya bilang, gue cuma kurius aja, 500 dolar kopi itu kayak apa? Terus dia bilang, sama aja dengan kopi 2 dolar di seberang sana katanya. Ah. Terus saya cuma kurius. Kalau kamu, saya bilang gitu. Oh, gue di sini cuma networking. Karena gue udah di sini the past 2 years, gue ada bisnis, satu gue invest, yang satu gue diinvest. Singkat cerita, di situ adalah tempat. Jadi gini, kalau lo bayar workshop yang 300.000, lo akan ketemu dengan yang 300.000. Lo ikut yang 15 juta, lo akan ketemu yang 15 juta. Jadi sejak saat itu saya jadi terinspirasi. Seperti tadi Mas Hendra bilang, kenapa alumni MMBC, peserta MMBC yang 300 orang itu rekeningnya pada gede-gede? Karena di sana mereka satu networking, dua mereka memang mau invest. Jadi bukan memang lagi mau nyari network. Dan teman-teman ketahui aja, saya hanya bermitra dengan alumni MMBC. Per hari ini udah berapa belas saya bermitra. Ada 2 yang omsetnya sudah di atas 500 miliar. Gitu, per tahun ya omsetnya. Dan kenapa? Karena kita bareng-bareng terus. Nah, itulah kira-kira apa ya, manfaat MMBC. Kira-kira. Insyaallah. Nah, mudah-mudahan Pak menjawab tadi, Mardigu. yang orang yang nggak punya apa-apa tadi. Jadi keren banget ya tadi apa yang ditularin sama orang tua angkatnya Pak Mardigu yang Bali ya. Dia Ya. menceritakan tentang mindset bakar kapal lama. Artinya kan bakar identitas lama kamu, mindset lama kamu bakar Betul, gitu kan. setuju. Nah itu saya Geser baru ngeh sekarang tuh. kesadaran. Oke, itu yang dibakar sebenarnya. Iya, iya. Iya, Ya, benar juga. kapal lama untuk kamu melewati samudra kehidupan, mindset lamanya rubah, identitas lama rubah, Ya. ganti, geser kesadaranmu dengan yang baru gitu. Jadi Pak Mardigu, kalau misalnya bisa disimpulin dari cerita yang tadi, kan akhirnya yang merubah betul-betul secara teknis itu adalah Millionaire Mindset Sydney, gitu Di ya. Sydney, Australia. Kan Benar, di Sydney bener-bener merubah mindset kan, yang tadinya benar. dapat duit dari mana? Dapat duit dari kerja, terus Benar, dengar ceritanya juga itu sampai akhirnya betul, itu berubah banget mindsetnya. betul. Jadi sebetulnya milioner mindset yang di Singapura, yang Australia. di Sydney, inilah yang disadur jadi acara nanti Agustus ya, Millionaire Oh, Mindset Bootcamp. enggak Apakah juga. seperti itu? Enggak juga? Jadi saya melihat ada beberapa, saya pecah itu beberapa karena saya ini kan melihat ada kecocokan karena doktrin Barat nggak terlalu bisa ditelan dengan semua doktrin Timur, gitu ya. Iya. Jadi hal-hal yang berbau-bau istilahnya terlalu Western, saya hilangkan. Jadi Oke. saya tambahkan beberapa perjalanan saya, misalnya saya ke Kerala, India, saya mendapatkan satu sesi ini nih untuk gibrishing gitu ya. Di sini saya mendapatkan ini, saya masukkan gitu. Tapi yang jelas setelah itu semua ada,
ini 90% adalah ilmu baru. 90%. Benar-benar ilmu baru, 90% ini ilmu baru. Ini benar-benar ciptaan saya pribadi ditambah sahabat saya Mas Kirdi. Oke. Ini sudah terbukti dari 11.000 alumni MMBC. Itu yang namanya trainer, motivator, pelatih atau apapun yang ikut, mereka coba niru workshop ini. Semuanya bilang, bos men, kok gua gak bisa ya? Gak Nih, bisa. karena memang ada hal yang ya memang susah saya nerangin, tetapi yang saya ingin ajarkan adalah kaya itu mudah, semudah membalik tangan. Itu segini aja gitu ya. Namun kita harus dapat ahanya. Nah, sebelum kita dapat aha yang tadi, gitu tuh sulit untuk mempraktekkan, gitu. Begitu Anda dapat aha momennya, gitu toh, gitu ya. Saya yakin di ujungnya, mek ngono toh ya, emang gitu doang bisa ya. Itu tuh nanti yang keluar tuh. Karena kok simple ya, gitu kan. Tapi kita tahu menjalankannya penuh dengan challenge. Karena saya waktu menyadari itu, masa sih kayak gitu doang? Belief doang ya? Belief itu suatu hal yang sangat-sangat sulit dipraktekkan. Karena kita sering meng-cancel belief system kita sendiri. Contoh meng-cancel gini. Ya Allah, saya pengen uang 1 miliar akhir bulan ini, Agustus ini, ya Allah, percaya gue. Terus, tapi kan gue cuman pegawai negeri. Tapi kan gue cuman ibu rumah tangga. Kita meng-cancel doa kita sendiri. Itu yang tersering. Bisa nggak kita percaya 1000%? Kita ini kayak belajar kayak jadi nabi gitu loh. Belief gitu loh. Beliefnya Pol. Bener. Jadi bener-bener nggak ada kata masa sih gitu ya. Dan ya udah, nggak usah, jangan di cancel. bulat Yang gitu cancel kita udah ya. sendiri. Nah itu, mudah-mudahan kebayang deh. Teteh, So amazing, Masya Allah. mungkin Teteh nanti tambahkan satu pertanyaan lagi terakhir ya, karena Satu Bosmin tuh boleh nih. biasanya kalau ngisi Zoom tuh hanya 20 menit Teh. Jadi ngaji Ini kebanyakan. spesial banget ya, kita merasa terhormat banget. Tapi yang jelas ya, seperti yang disampaikan Bapak tadi, aku waktu selesai MMBC itu jadi kayak berpartner bisnis dengan salah satu pengusaha batu bara di Kalimantan. Kita kayak deket banget gitu dan banyak hal lah yang bisa didapatkan. Dan nanti beberapa teman-teman dekatku, salah satu pengusaha, aku punya temen ya, pengusaha besar di Tuban, nanti join MMBC di Jogja juga, terus kemudian ketua KPU, temanku sahabat dekatku dulu sekretarisku waktu kuliah, waktu di HMI itu juga sama, daftar juga. Jadi circle-circle seperti itu yang akan teman-teman dapatkan nanti kalau di Jogja. Apalagi ini selama 3 malam, 4 hari 3 malam gitu ya teman-teman ya. Silakan nanti hubungi Mbak Vina, teman-teman yang mau join, karena saya minta tolong sama Pak Mardigu untuk tolong dong Pak kasih harga spesial buat teman-teman ngaji Roso gitu ya. Karena dan alhamdulillah dikabulkan, dikasih harga sangat spesial dan sama Mbak Putri dan bonus MMR lagi. Aduh, thank you banget Pak. Iya, MMR itu jadi begini. Jadi saya merasa teman-teman yang sudah ikut Sadar Kaya pengen karyawannya di MMBC-kan, gitu kan. Akhirnya saya membuat MMR, Millionaire Mindset. Money Mastery Revolution. Ya, ini apa dijadikan Money Mastery Revolution ini dikompres gitu ya. Di situ juga pakai subliminal programnya, cuman hanya 25%. Karena nggak bisa diduplikasi sebenarnya. Jadi waktu mengikuti MMR lewat headset segala macam tuh paling cuma 25%. Tetapi ini pun sudah bisa. Jadi dan itu mahal ya, 1,5 juta ya. Jadi kalau teman-teman sekarang harganya khusus 9,9 juta saja plus bonus MMR. Dan MMR ini bisa buat kapanpun kita bisa ngulangin, atau
kita bisa untuk karyawan kita, untuk teman kita, untuk saudara kita yang di rumah Lain ada gitu ya. kantong yang orang. Beda. Iya. Gitu kira-kira. Oh, amazing. Spesial. Pertanyaan terakhir boleh nggak, Ndra? Ya, Iya, boleh. Boleh ya? Terakhir teh, ya. Pak Mardigu, keputusan termahal apa yang paling Mardigu sesali selama membangun bisnis? Ada nggak sesuatu yang, harusnya nggak gini nih gitu? Ada nggak? kalau untuk di bisnis, bisa saya katakan itu semuanya seru. Seru. Semuanya nggak pernah ada yang saya sesali dan benar-benar apa ya, benar-benar fun. Rugi jangan tanya, ditipu jangan tanya, nggak usah gitu. Tahun ini aja saya ditipu 2 kali kok. Gitu. Jadi, tapi kadang-kadang dari situ saya malah dapat ide, gitu ya. Jadi saya pikir kalau keputusan bisnis benar-benar nggak ada. Tapi dalam kehidupan, kalau saya boleh mundur ke masa ke umur 20-an misalnya, Iya. I wish saya tahu bahwa gula, apa-apa yang warna putih, gula dan manis itu, saya pasti akan kurangi itu tinggal 10% kali. Oke. Itu saya baru tahu bahwa gula itu adalah penyebab inflamasi yang terbesar, gitu. Dan inflamasi itu yang membuat organ-organ kita bermasalah. Kalau udah organ-organ kita bermasalah, ya sudah, nanti ada tensi, darah tinggi, ada diabetes, ada asam urat, udah kemana-mana udah, gitu. Saya tuh kayak, kok nggak ada yang ngasih tahu saya sih, gitu ya, Iya. gitu. Jadi kalau boleh, itu adalah masalah kesehatan. Jadi saat ini saya menomorsatukan kesehatan tadi karena saya nggak mau ganggu anak-anak saya gitu ceritanya ya, nggak mau ganggu Iya. teman-teman dan lain sebagainya. Bahkan tapi kalau keputusan bisnis semuanya fun. Yang jangan nanya ruginya ya, tapi semuanya fun gitu bagi saya tuh. Gini, kalau boleh jujur, kata rugi itu udah hilang di vocabulary saya. Saya bener. TVB kalau tanya pernah rugi, saya kayak bingung. Rugi itu apaan ya? Gitu. Udah nggak ada rugi di kepala saya kayak bingung. Iya. Bener-bener. Sampai sekarang saya kalau tolong describe apa itu rugi. Rugi apaan ya? Gitu. Itulah Harus yang cari-cari ini. dulu ya. Udah hilang di kepala saya. Gitu. Oke, ini ada satu titipan untuk Iya. orang tua di rumah untuk mengajarkan sistem keuangan kepada anak. Nomor 1, kita itu harus menjadi role model. Kita nih parent ini harus jadi role model. Ya kita harus nabung, kita harus irit, kita harus benar-benar need kebutuhan yang kita utamakan bukan keinginan gitu ya. Nah, ada satu hal yang paling penting untuk diajari ke anak-anak kita, ke generasi muda adalah delay gratification atau menunda kesenangan. Kemampuan menunda kesenangan itu kunci sukses. Jadi di rumus psikologi ada namanya marshmallow effect. Jadi ada seorang dosen dari Harvard menyelidiki selama lebih dari 50 tahun efek dari marshmallow. Saya pernah cerita, mungkin saya ulangi lagi. Jadi anak 5 tahun dipanggil sama dia ceritakan, ditanya sesuatu yang ringan, terus dia bilang, aku sebentar ke toilet sebentar ya. Di situ ada marshmallow, silahkan dimakan. Tapi kalau kamu tidak makan, saya kasih 2. Gitu ya. Bertahun-tahun dia mempelajari sampai 50 tahun kemudian. Kesimpulan, anak yang bisa menahan tidak mengambil marshmallow 95% masa depannya sukses. Nah, anak yang tidak bisa menahan atau mengambil marshmallow bukan berarti mereka gagal, gitu. Nah, mengajari mereka menunda kesenangan, menahan kemampuan menunda kesenangan dan menahan tadi, ternyata itu dari 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun sudah terbaca, gitu.
Jadi dia bisa mengendalikan diri. Nah, kita boleh uji anak-anak kita dengan marshmallow di rumah, dengan apa, dengan permen, dengan segala macam. Jadi Iya. karena kuncinya adalah mereka bisa delay gratification, itulah kunci sukses. Dan ini bisa harus diajari segera. Itu aja saya rasa Thank dari you. saya malam Terima Thank you ini. so kasih much. banyak Sama-sama. Bosman Mardigu buat Salam sehat buat teman-teman. semuanya. Mohon pamit. Iya. Yuk, thank you. Yo, Oke, assalamualaikum teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima kasih Pak Bosman. Glenn. Terus saya selalu. Ya, buat teman-teman silakan. Wah, keren ya Teh Masya ya. Allah. Wow. Teman-teman yang mau join MMBC silakan hubungi Mbak Vina. Hanya untuk malam ini aja dengan harga spesial. Dan sekali lagi buat teman-teman Badan Revolution, kita ketemu nanti tanggal 26 September 26 September, betul. di Reuni Bandan Jakarta. Revolution, Tuh banyaknya komen, Jakarta. ikut MMBC nggak bakal nyesel katanya. Oh iya deh, bener-bener tuh Betul ya. banget ya. Ah, Wah, ah, sentra ah. alumninya. Thank you Teteh, terima kasih sudah membersamai saya ya. Terima kasih Yuk, banyak, sehat terus Teteh. Thank ya. you semuanya. Izin pamit. Ya, Assalamualaikum oke warahmatullahi Teh. wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi